Pernah ngerasa gini nggak sih, niatnya cuma mau balas satu pesan penting di ponsel, tapi entah gimana setengah jam kemudian Anda sadar lagi nonton, video anjing laut main saksofon? Itu spesifik banget. Atau baru bangun tidur, belum sikat gigi, tapi jari udah otomatis buka media sosial. Kayaknya kita semua pernah kan kejebak di situ. Nah, inilah yang mau kita bongkar abis-abisan hari ini. Konsep minimalisme digital. Tapi penting buat digarisbawahi ya, ini bukan soal buang ponsel terus hidup di hutan. Bukan, bukan. Ini tentang ngambil alih kemudi lagi. Tepat. Ini soal mengubah hubungan kita sama teknologi. Dari yang reaktif, jadi lebih proaktif. Berdasarkan tumpukan materi yang Anda kumpulkan, kita bakal coba rakit semacam peta jalan gitu. Peta jalan, oke. Tujuannya simple. Gimana caranya biar teknologi ini beneran jadi alat bantu yang hebat, bukan malah jadi tuan yang nyita perhatian kita. Kita akan bahas mulai dari trik-trik kecil yang bisa langsung dicoba, sampai ya strategi perombakan total buat yang ngerasa, oke, saya butuh intervensi serius nih. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Hampir semua pendekatan yang kita lihat sepakat soal satu hal yang agak mengejutkan. Langkah pertamanya itu ternyata bukan hapus aplikasi, tapi justru tanya ke diri sendiri. Betul, mereka nyebutnya mulai dari nilai atau values. Nah, ini dia. Jujur aja, ini kedengerannya agak abstrak nggak sih? Temukan nilaimu. Maksudnya gimana coba secara praktis? Pertanyaan bagus, soalnya kalau nggak konkret, ini cuma jadi jargon kosong. Gini cara nerjemahinnya. Coba deh tulis di kertas, aktivitas apa aja yang kalau Anda lakuin, Anda ngerasa paling hidup, paling puas, atau paling jadi diri sendiri. Oke. Mungkin pas lagi fokus mendesain tanpa gangguan, atau pas ngobrol mendalam sama sahabat, atau mungkin pas punya waktu tenang buat baca buku. Itulah nilai Anda dalam bentuk aksi. Nah, di sisi lain, tulis juga apa yang paling sering bikin Anda cemas, lelah, atau ngerasa nggak produktif. Oh, jadi ada dua daftar. Iya, dua daftar inilah yang nanti jadi saringan kita. Oke. Jadi lebih jelas. Saringannya itu, apakah aplikasi X ini ngebantu saya ngelakuin lebih banyak hal di daftar pertama, atau malah nyeret saya ke daftar kedua? Gitu ya? Tepat sekali. Dan setelah punya saringan itu, langkah praktis berikutnya yang disaranin semua sumber adalah audit brutal. Audit? Kita ini sering bohong loh ke diri sendiri soal berapa lama kita main ponsel. Setuju. Coba buka fitur screen time di pengaturan. Angka yang muncul di sana seringkali jadi tamparan yang nyadarin kita. Tamparan digital ya? Iya, Anda bakal lihat dengan jelas waktu Anda tuh habis buat apa. Mana yang pemakaiannya disengaja, mana yang cuma refleks karena bosan. Saya jamin banyak yang kaget ngelihat angkanya. Oke, jadi setelah kita tahu penyakitnya lewat audit, saatnya bersih-bersih. Ini bagian yang paling memuaskan kayaknya. Betul. Logikanya sederhana, hapus aplikasi yang nggak perlu. Betul, tapi ada filosofi yang lebih dalam di baliknya. Ini bukan cuma soal ngerapiin layar. Oh ya? Ini soal mengurangi apa yang disebut beban pengambilan keputusan atau decision fatigue. Decision fatigue. Otak kita tuh punya kapasitas terbatas buat bikin keputusan tiap hari. Setiap ikon aplikasi di layar Anda itu satu potensi keputusan, buka atau enggak. Iya juga ya. Semakin sedikit ikon, semakin sedikit energi mental yang kekuras. Makanya aksi bersih-bersih ini efektif banget. Hapus yang nggak perlu, berhenti langganan dari email-email sampah, rapiin file Anda. Ngomongin soal ngurangin beban mental, ada satu saran yang cukup ekstrim tapi menarik banget. Apa tuh? Mendesain ulang tampilan ponsel kita, biar ya membosankan. Iya. Salah satunya pakai mode grayscale. Tunggu dulu, ponsel jadi hitam putih. Apa nggak aneh? Emang beneran ada efek psikologisnya? Kedengarannya memang aneh, tapi logikanya kuat banget. Warna-warna cerah, apalagi merah di ikon notifikasi, itu sengaja dirancang buat micu pelepasan dopamin di otak kita. Sinyal hadiah gitu ya? Betul, itu yang bikin kita pengen balik lagi. Dan lagi. Nah, dengan ngubah jadi hitam putih, Anda ngilangin pemicu neurokimia itu. Ponselnya jadi nggak terlalu menarik lagi. Tepat. Hal yang sama berlaku buat nyederhanain home screen. Taruh aplikasi candu kayak media sosial di folder halaman ketiga, jadi butuh usaha ekstra buat ngebukanya. Tujuannya cuma satu, ngubah ponsel dari mesin slot yang gemerlap jadi sekotak alat yang fungsional.
Mengubahnya jadi kayak kotak perkakas, bukan taman bermain. Saya suka analogi itu. Nah, setelah lingkungan digital kita lebih tenang, langkah selanjutnya kayaknya ngebangun tembok pelindung ya. Betul, Menetapkan aturan main kan? tepat. Dan aturan pertama yang paling sering dibahas itu soal ruang dan waktu. Ciptakan zona bebas teknologi. Contohnya? Aturan paling populer, kamar tidur. Banyak riset nunjukin cahaya biru dari layar itu ganggu produksi melatonin, hormon tidur. Tapi lebih dari itu, kamar tidur harusnya jadi tempat istirahat dan, ya, keintiman. Bukan buat kerja atau scrolling tanpa akhir. Meja makan juga zona penting lainnya. Oke, zona. Terus selain zona ada juga waktu bebas teknologi. Ya, Misalnya 1 jam pertama setelah bangun tidur. Saya pernah coba ini. Dan minggu pertama rasanya gelisah banget, kayak ada yang hilang. haha, wajar itu. Tapi habis itu saya sadar pikiran saya jadi jauh lebih jernih di pagi hari. Tentu aja. Karena Anda mulai hari dengan agenda Anda sendiri, bukan rentetan agenda orang lain yang masuk lewat email dan media sosial. Anda yang pegang kendali. Dan kalau kita ngomongin soal ngambil alih kendali, musuh terbesarnya itu notifikasi. Ah, ini dia. Suara ting atau getaran kecil itu pada dasarnya adalah interupsi yang dirancang buat ngebajak perhatian Anda. Jadi solusinya gimana? Apa kita harus matiin semuanya? Nanti kalau ada yang penting gimana? Pendekatan yang paling direkomendasiin itu pendekatan radikal. Matiin semua notifikasi. Semua. Semua. Kecuali buat panggilan telepon dan pesan dari segelintir orang terdekat yang Anda masukin ke daftar favorit. Untuk yang lainnya, biarin Anda yang mutusin kapan mau ngecek, bukan sebaliknya. Jadi dinamikanya berubah ya? Iya, dari ditarik sama aplikasi, jadi mendorong diri sendiri buat ngecek pas kita siap. Selain itu, ada teknik batching. Alih-alih ngecek email tiap 5 menit, jadwalin aja. Cek jam 10 pagi sama jam 4 sore. Titik. Di luar itu, tutup tabnya. Dan manfaatkan mode jangan ganggu secara religius. Saya perhatiin, orang-orang paling produktif yang saya kenal, itu mode jangan ganggunya hampir selalu aktif. Betul. Ada satu trik psikologis lagi yang menarik. Meningkatkan friksi atau gesekan. Ya, ini favorit saya. Pada dasarnya, bikin kebiasaan buruk jadi lebih susah dilakuin. Contohnya gimana? Kalau Anda sering tergoda buka Instagram pas kerja, jangan cuma log out. Hapus aplikasinya dari ponsel, dan cuma buka lewat laptop. Oh, oke. Kalau sering main ponsel sebelum tidur, jangan taruh charger di samping tempat tidur. Taruh di ruangan lain. Sedikit hambatan fisik itu seringkali cukup buat matahin siklus refleks tanpa mikir. Oke, jadi kita udah ngerapiin, desain ulang, terus bangun batasan. Tapi kayaknya ada satu kepingan puzzle yang hilang deh. Apa itu? Kalau kita berhasil ngurangin waktu layar, terus ngapain? Masa cuma duduk natap dinding? Kekosongan itu kan harus diisi, kan? Ini poin paling krusial dan yang paling sering dilupain. Iya kan? Mengurangi waktu di dunia digital nggak akan berhasil jangka panjang kalau kekosongan itu nggak diisi sama sesuatu yang bermakna di dunia analog. Salah satu sumber ngerumusinnya indah banget. Ganti, jangan hanya hapus. Kalau nggak, kebosanan bakal menang. Dan Anda bakal balik lagi ke kebiasaan lama. Ah, ini relate banget. Saya pernah coba puasa media sosial seminggu, 3 hari pertama sukses. Tapi habis itu saya bingung mau ngapain di waktu-waktu senggang. Akhirnya, ya buka lagi. Nah, itu dia. Jadi apa contoh pengganti yang berkualitas ini? Contohnya banyak banget. Mulai dari yang sederhana, baca buku fisik. Oke. Sensasi megang kertas, bau bukunya, itu pengalaman yang nggak bisa digantiin layar. Tekuni hobi yang ngelibatin tangan dan pikiran, kayak melukis, main musik, atau berkebun. Aktivitas fisik itu ya? Betul. Atau jalan-jalan di taman tanpa dengerin apapun. Nggak ada podcast, nggak ada musik, cuma Anda, langkah kaki Anda, dan suara lingkungan sekitar. Ini ngelatih otot perhatian Anda. Menulis jurnal, atau bahkan cuma duduk diam dan ngebiarin pikiran ngembara. Sebuah praktik yang disebut solitude. Solitude. Dulu orang ngelakuinnya alami ya, sekarang kita harus sengaja ngelatihnya. Persis. Semua aktivitas ini kayaknya punya satu benang merah. Bikin kita hadir sepenuhnya di momen saat ini. Dan itu ngebawa kita ke pergeseran pola pikir yang besar. Dari FOMO, fear of missing out. Ketakutan ketinggalan berita? Iya, ketakutan kompulsif kalau kita ketinggalan gosip atau berita viral. Menjadi JOMO, joy of missing out. Joy of missing out.
Kegembiraan yang tulus pas Anda sadar bahwa dengan ngelewatin drama online, Anda justru dapat percakapan mendalam sama pasangan, Anda rela ketinggalan tren demi nikmatin matahari terbenam, Anda nemuin kebahagiaan dalam ketinggalan. Pertukaran yang sangat sepadan sih. Oke, sejauh ini kita ngomongin perubahan bertahap. Tapi gimana sama mereka yang ngerasa hubungannya sama teknologi udah di level lampu merah? Ada pendekatan yang lebih drastis, semacam tombol reset gitu. Ada. Beberapa nyebutnya digital declutter atau riset digital 30 hari. 30 hari? Konsepnya kayak program detoksifikasi. Selama 30 hari penuh, Anda hapus semua teknologi opsional dari hidup Anda. Media sosial, layanan streaming, game, situs berita yang dibuka karena kebiasaan, semuanya. Wow. Yang sisa cuma alat yang benar-benar esensial buat kerja dan komunikasi darurat. Wah, kedengarannya brutal. Tujuannya apa? Bukannya nanti setelah 30 hari kita bakal langsung balas dendam dan make semuanya lebih parah lagi. Nah, itu risiko kalau dilakuin tanpa rencana. Tujuan utamanya ada dua. Pertama, buat mutus siklus kecanduan secara paksa dan ngasih otak kesempatan buat pulih. Kedua, periode ini maksa Anda buat secara aktif nyari dan ngisi waktu dengan aktivitas analog yang tadi kita bahas. Anda dipaksa nemuin lagi apa yang benar-benar Anda nikmati di luar layar. Oke. Nah, bagian terpentingnya adalah apa yang terjadi setelah 30 hari. Oke, gimana prosesnya biar nggak balas dendam? Anda nggak langsung install ulang semuanya. Setiap aplikasi atau layanan harus ngelewatin sidang yang ketat sebelum diizinin balik lagi ke hidup Anda. Sidang. Oke. Anda harus bisa jawab pertanyaan kayak, apakah alat ini secara signifikan dukung nilai-nilai yang udah saya definisiin? Dan apakah ada cara yang lebih baik dan nggak terlalu ganggu buat dapetin manfaat yang sama? Jadi filternya ketat banget ya? Ketat banget. Cuma yang lolos saringan inilah yang boleh kembali. Dan biasanya dengan aturan penggunaan yang sangat jelas. Misalnya, saya boleh pasang Instagram lagi, tapi notifikasinya mati total dan aplikasinya ada di halaman terakhir. Jadi ini bukan cuma detox, tapi proses reintroduksi yang sangat sadar dan disengaja ya? Tepat. Ini kayak ngebangun hubungan dari nol, tapi kali ini dengan syarat dan ketentuan yang kita tentuin sendiri. Tepat. Ini proses berkelanjutan buat jadi arsitek bagi kehidupan digital Anda, bukan cuma jadi konsumen pasif. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, perjalanan menuju minimalisme digital ini dimulai dari dalam, definisiin apa yang penting buat kita, Betul. terus gerak keluar, ngerapiin lingkungan digital kita, kemudian bangun pagar, netapin batasan yang kuat, dan yang paling penting, ngisi taman di dalam pagar itu dengan aktivitas analog yang bikin hidup kita lebih kaya. Dan perlu diingat, ini bukan kompetisi. Anda nggak harus langsung riset 30 hari. Mulai aja dari yang kecil. Oke? Coba satu aturan baru minggu ini. Nggak ada ponsel di meja makan. Atau matiin notifikasi Instagram aja. Lihat gimana rasanya. Dari situ, Anda bisa ngebangun apa yang disebut sistem operasi pribadi. Beberapa aturan simpel yang Anda buat sendiri buat nuntun interaksi Anda sama teknologi. Ini ngebantu banget ngurangin kelelahan ngambil keputusan tiap hari. Sistem operasi pribadi. Saya suka banget istilah itu. Sebagai penutup, kami ingin ninggalin Anda dengan satu pemikiran untuk dibawa pulang. Semua yang kita bahas hari ini, fokusnya kan gimana kita bisa ngubah kebiasaan kita dalam memakai alat-alat yang ada. Tapi, coba renungkan pertanyaan ini. Selain ngubah diri kita, gimana kalau kita juga mulai secara aktif nyari atau bahkan nuntut teknologi yang dirancang beda? Maksudnya? Teknologi yang dari awal dibuat untuk menghargai perhatian kita, bukan untuk merebut dan menjualnya.